Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'allima wal fadada wal istifada wa tamassuka li kitabillah wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومدنا بأسرار الدارين آمين. Kita akan melanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini, dan sekarang yang akan kita bahas adalah bagaimana caranya kita bermedsos, bermain media sosial. Apa saja media sosial itu? Ada Facebook, ada IG, Instagram, ada Facebook, ada WhatsApp, ada TikTok, ada apa lagi? YouTube, ada apa lagi? Twitter. Ini semuanya punya. Yang punya Facebook semuanya punya, ini Facebook punya, WA punya semua ya, punya. Akun YouTube beberapa, ada yang punya, ada yang tidak punya. IG punya semua. Nah, sebenarnya media sosial itu tidak kalah pentingnya dengan kita mengajarkan atau mengajak orang secara langsung. Ya, salah satu kelebihan media sosial itu kan kita walaupun di rumah bisa mengajak kepada orang yang ada di paling ujung dari Indonesia dan bahkan sampai ke luar negeri, bisa mengingatkan orang, mengajak orang. Banyak kelebihan-kelebihan media sosial itu pastinya banyak. Yang tidak mungkin itu bisa dilakukan secara langsung. Misal mau berdakwah ke Papua, susah pada susah. Tapi lewat media sosial, semisal lewat YouTube, lewat Instagram, itu akan menjadi perkara yang mudah, bahkan bisa dijangkau oleh siapapun. Akan saya bahas satu persatu. Ini sebenarnya bukan bahas media sosialnya, tapi juga akan saya sertakan beberapa rujukan-rujukan yang sangat penting untuk kita bisa dipakai pegangan ketika bermedsos. Facebook, contoh Facebook ya. Facebook itu biasanya orang pertama update status ya. Update status atau pasang foto, pasang video, ada juga story, kan ada ya Facebook. Dulunya tidak ada, sekarang ada. Ada juga streaming. Terus di situ ada apa? Fasilitas itu komen, ada like, ada tag. Ngerti semua ya istilah-istilah ini ya? Ngerti ya. Orang update status di Facebook, langsung saya gabung dengan di WA, story di WA sama saja. Sekarang pertama yang akan menjadi pertanyaan untuk diri kita sendiri, tujuannya apa? Tujuan update status di Facebook atau update story di WA itu tujuannya apa? Apa karena ingin viral? Apa karena ingin dikatakan hebat atau apa? Ini yang penting. Tujuannya apa? Kita itu bermain media sosial harus punya niat yang jelas. Harus punya niat yang jelas. Di sini di dalam Kitabun Niyat yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Idrus atau lebih dikenal Habib Sa'ad, beliau menjelaskan tentang niat-niat menggunakan internet. Salah satunya kenapa kok beliau menuliskan itu? Karena beliau hidup di zaman internet. Kalau kita
lihat kitab-kitab ulama terdahulu ya tidak mungkin ada, karena beda zaman, beda orang. Setiap orang itu ada zamannya, dan setiap zaman ada orangnya. Pertama pastinya kita bermedia sosial itu pertama niatnya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan niat-niat yang lain. Sehingga kita bermedsos itu pasti mendapatkan pahala, karena niatnya adalah ingin mendapatkan ridho dari Allah. Juga agar untuk membanggakan Rasulullah dengan kita menyebarkan ajaran-ajarannya, dakwah-dakwahnya, kemudian ngajak orang kepada kebaikan. Intinya kita niat untuk dakwah. Kalau memang tulisannya itu, postingan-postingannya itu yang berbau dakwah. Kalau yang berbau postingan yang jualan, itu sebenarnya lebih aman sebenarnya untuk bermedsos itu. Kalau jualan sudah jelas urusan duniawi itu. Urusan pamer tidak pamer biasanya enggak, sudah aman, hatinya itu aman biasanya. Kalau urusan jualan ini baju harga sekian, spesifikasinya seperti ini, tingginya seperti ini, panjangnya seperti ini, itu lebih aman kalau semacam jualan-jualan. Walaupun kadang-kadang juga akan terjangkit penyakit-penyakit seperti sombong, jualannya banyak gitu, yang dijual yang bermerek semuanya, mungkin saja, cuma berpotensi untuk terjangkit penyakit itu lebih memungkinkan terjangkit penyakit itu ketika postingan-postingan yang berbau ilmu, yang berbau dakwah. Itu sangat rawan sekali terjangkit penyakit. Penyakit apa? Ya macam-macam. Penyakit riya, pamer, pengen dipuji, pengen dihargai, pengen dihormati, ingin mendapatkan sanjungan, ingin mendapatkan penghormatan, ingin mendapatkan jabatan dan lain sebagainya, dan itu sangat berbahaya. Ya kita niatkan menggunakan media sosial pertama untuk mendapatkan ridho Allah, kemudian untuk membanggakan Rasulullah, juga untuk mengisi hal-hal baik di dalam waktu kita, dan untuk memperbanyak kebaikan, untuk memperbanyak orang-orang baik di dalam media sosial. Kalau semisal media sosial dikuasai oleh orang-orang yang tidak baik, kan jadi rusak nanti. Ya kita yang harus mengisi. Kita harus ambil bagian, harus ambil adil, harus ambil andil di dalam ikut di dalam media sosial. Ya orang sekarang ya harus punya, walaupun sifatnya tidak wajib. Walaupun sebagian orang itu ada yang memang bukan anti sebenarnya, sudah bukan levelnya kita. Satu contoh yang paling nyata yang bisa kita lihat, Kiai Zuhri. Kiai Zuhri itu HP-nya seperti ini. Tidak punya HP Android Kiai Zuhri itu. Tapi karena memang beliau sudah menjaga betul, tidak terkontaminasi, ya sudah. Kita ini masih muda-muda yang sudah kadung nyemplung punya HP Android, ya gimana caranya HP Android ini tidak menjadi berat besok pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Contoh yang lain, contohnya Gus Baha. Gus Baha itu tidak punya HP Android itu. Kalaupun mau punya, mau merek yang kayak apa bisa beli. Jam terbangnya sudah banyak Gus Baha itu. Tidak punya HP Android, punyanya HP-HP biasa seperti ini. Nah ini juga satu fenomena yang perlu untuk kita teliti, perlu untuk kita pahami. Ada di sini saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri, ada salah seorang ustadz begitu. Awalnya itu dia itu sangat anti dengan HP Android, HP-nya biasa-biasa. Saya pernah dengar dengan mata kepala saya sendiri dan dengan telinga saya sendiri. Dia bilang seperti ini. Generasi sekarang itu generasi yang penuh dengan kemunduran. Masa kemana-mana bawa HP Android, lihat ke bawah terus. Semuanya pokoknya HP Android. Dia HP-nya biasa dulu waktunya. Karena saya samarkan namanya, jadi ini tidak namanya ghibah. Karena mungkin kalian juga tidak bakal tahu. Gitu. Akhirnya apa? Jarak beberapa bulan begitu,
punya HP Android dan dia juga sama. Artinya Android itu ya memang ada sisi baiknya, ada sisi tidak baiknya ya, jangan pas langsung dipukul rata. Oh itu kok sukanya main HP Android ya. Kadang-kadang memang sebagian orang itu menyalahgunakan Android waktu ngobrol sama temennya, dibiarkan. Kadang-kadang saya itu juga pusing gitu. Kadang-kadang diajak janjian sama teman saya gitu, ya bukan teman sebenarnya, kenal saja, diajak ngopi begitu. Setelah ngopi sudah di sana main game. Ini kan menjengkelkan ini. Lihat ke bawah terus. Nggak ngelihat saya, dikirain saya ini apa bayangan. Ini kan menjadi hal yang kurang indah dipandang itu. Padahal kalau kita mau memanfaatkan ya pastinya banyak manfaatnya. Ya pertama tadi niatnya untuk mendapatkan ridha Allah, untuk membanggakan Rasulullah. Niat mengisi medsos itu dengan kebanyakan orang yang baik, sawad ahlil haq. Karena kalau medsos itu sudah diisi dengan orang-orang yang tidak baik atau pemahaman yang kurang tepat, ya pastinya kita juga bisa disalahkan. Mau tidak mau, tidak bisa dipungkiri bahwasanya dalam hal urusan agama, dalam hal urusan Islam, medsos itu lebih banyak dikuasai oleh orang Salafi Wahabi. Coba ketik di Google, hukum apa? Muncul Salafi Wahabi itu. Di YouTube sama. Kalau tidak dikasih kata kunci semisal ya contoh ya. Hukum membaca aplikasi Al-Qur'an pada saat haid. Contoh, diketik di YouTube. Pasti nanti yang akan muncul itu tokoh-tokoh Salafi Wahabi. Tapi ketika ditambahi kata kunci semisal hukum membaca Al-Qur'an saat haid, semisal ditambahi Buya Yahya misalnya, ya muncul nanti. Walaupun nanti juga di bawahnya juga masih banyak itu tokoh-tokoh Salafi Wahabi itu. Ya karena apa? Karena di kalangan kita itu ya masih sedikit yang mengisi medsos. Saya aktif di medsos bukan karena apa? Ya karena kita tidak tahu kedepannya itu bagaimana. Sekarang memang mungkin tidak serame yang kita bayangkan, tapi bisa jadi nanti suatu saat orang itu semuanya kiblatnya sudah di medsos semuanya. Sudah tidak mau datang ke ustadz, sudah tidak mau datang ke kiai. Bisa-bisa saja itu. Mungkin saja. Ya alhamdulillah kalian tuh masih mau datang ke sini. Ya saya peringatkan, jangan sampai mengandalkan media sosial semisal YouTube, Facebook ini, tapi memungkinkan untuk hadir secara tatap muka. Jangan, karena itu bisikan-bisikan setan pastinya. Itu namanya bisikan-bisikan setan. Bisa datang tapi tidak mau datang. Lebih mengandalkan, oh saya nanti lihat lewat streaming aja di Facebook atau di YouTube. Ya bagus, itu apa bisikan-bisikan yang bagus. Cuma nanti kan suatu saat pasti ada banyak gangguannya. Oh di rumah banyak pekerjaan, suruh ini suruh itu. Oh paketan tidak ada. Ini sinyalnya lagi lemot. Seperti ini kan tidak ada sinyal lemot ini. Karena langsung bertemu secara tatap muka. Nah jadi bermedsos itu ya harus cerdas. Dan salah satu tujuannya adalah juga watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Mengajak kepada kebaikan, juga melatih kepada kesabaran. Medsos itu kan juga pastinya latihan untuk sabar, dibully, dihina, kadang diomongkan, digibah, di grup. ada digibah di grup. Alhamdulillah, orang digibah itu harus banyak alhamdulillah. Kenapa? Karena dia mendapatkan pahala dari orang yang digibah. Dan bahkan orang itu kalau sering digibah, maka pahala orang yang bergibah ini 70 sholat yang diterima itu akan diberikan kepada orang yang digibah. Makanya jangan gampang suudon sama orang. Misal ada artis, itu biasanya banyak yang gibah itu, apalagi yang sudah viral. Banyak gibah, bisa jadi dia mendapatkan tabungan yang sangat banyak, tiba-tiba saldonya bertambah pahala itu. Jangan kita habis pahala kita itu.
perempuan harus cerdas. Sudah rajin tiap hari hadir kajian, tiap hari baca Quran, tiap hari sholat duha. Jangan sampai dibuang sia-sia. Kok bisa dibuang sia-sia? Ya dengan menghibah itu, membicarakan keburukan orang lain di belakangnya. Itu habis. Jangan sampai habis. Berarti kita ini kan menghabiskan waktu dan tenaga untuk hal yang sia-sia. Jangan sampai habis. Ini harus cerdas, kita harus berpikir cerdas. Jangan gampang ghibah, terutama perempuan. Ini penyakitnya perempuan ini. Mak-mak. Kemana-mana ghibah. Di majelis ghibah. Di medsos ghibah. Di grup ghibah. Alhamdulillah. Kalau orang dulu itu alhamdulillah dighibah itu. Bahkan Al-Imam Hasan Al-Basri itu ketika dighibah, ada orang yang lapor kepada beliau, "Wahai Imam, engkau ini dibicarakan sama si fulan." Apa sikap dari Imam Hasan Al-Basri? Nyiapkan makanan, nyiapkan minuman yang enak-enak, yang semuanya yang enak-enak. Ya, anggap dikasih es oyen begitu, atau kemudian kasih sate gulai, kasihkan kepada dia. Salam dari saya untuk dia. Mohon maaf masih belum bisa membalas dengan baik. Karena apa? Karena Imam Hasan Al-Basri dikasihkan pahala, sedangkan Imam Hasan Al-Basri cuma bisa ngasih makanan. Ini kan tidak setimpal. Nah, tidak setimpal. Nah, orang bermedsos itu juga harus benar-benar cerdas. Satu contoh. Kalau Facebook mungkin di sini jarang yang aktif ya. Kalau WA kemungkinan aktif semua, 99% kayaknya aktif di WA semuanya. Akan saya bahas satu persatu. Buat story ya, buat story macam-macam. Kalau buat story itu kadang-kadang ada yang promosi jualan, ada yang memang tulisannya itu berbau dakwah, berbau ilmu, ngajak kepada kebaikan, mencegah kepada hal-hal yang tidak baik. Akan saya bahas dari hal yang baik-baik dulu. Anggap saja tulisannya itu berbau ilmu, suka ngajak orang, dakwah. Biasanya kadang-kadang komentarnya orang, oh, sok suci, sok alim, sok ustazah gitu. Ini kita harus benar-benar berbenah. Tujuan awalnya kita apa? Pertama pastinya kita mengingatkan diri kita sendiri. Jangan sampai kita menjadi orang yang hanya mengajak tapi tidak bisa melakukan. Silakan kita mengingatkan diri kita sendiri. Bukan karena apa? Kita niatkan untuk mengingatkan diri kita sendiri, dan barangkali ada orang lain yang membutuhkan, sehingga ketika dibaca dia benar-benar butuh dengan ilmu itu. Urusan orang lain melakukan atau tidak itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Yang menyadarkan itu Allah. Yang menyadarkan itu Allah. Jangan sampai ada niatan riya, pengen pamer, pengen dipuji, pengen dihormati, pengen dihargai. Jangan. Itu akan membuang waktu dengan sia-sia. Salah satu tandanya kita itu riya, pamer atau tidak, itu gampang caranya. Disebutkan oleh Al-Imam Ali Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, salah satu tanda orang riya itu ada 4. Salah satunya adalah dia akan bersemangat ketika dipuji orang dan akan mengurangi semangatnya ketika dicela. Dan ini kalau kita aplikasikan di story WA, status WA, coba kalian teliti sendiri. Kalau storynya yang lihat sedikit, kemudian males buat story yang isinya kebaikan-kebaikan, oh tandanya kamu terjangkit penyakit, terjangkit virus namanya riya. Berarti masih melihat hitungan-hitungan itu. Oh ini yang lihat cuma 30, ini yang lihat cuma 50. Terus saya jadi males mau update story yang isinya ilmu, yang isinya kebaikan. Oh kamu masih terjangkit penyakit virus ini, riya. Masih karena pandangan orang. Masih karena pandangan orang. Berapa yang paling banyak kamu dilihat story-nya? Berapa paling banyak? Tembus sampai berapa? Sampai 50? Lebih. Mbak siapa namanya? Mbak Aisyah sampai berapa? Tembus berapa? 150 ya. Masih standar itu. Kalau saya sudah tembus 400-an. Ya karena memang kontak saya banyak.
Kontak saya banyak sekitar 1.700-an. Kontak di HP saya itu sekitar 1.700 sekian, hampir 1.800. Tapi itu lagi, kita harus benar-benar cerdas. Jangan sampai ketika kita posting hal-hal yang baik, yang lihat sedikit, akhirnya ngurangi. Ketika banyak, belum 1 detik sudah update lagi. Ini berarti hati kita bermasalah karena terjangkit penyakit riya. Lebih suka diperhatikan orang. Padahal orang yang riya itu orang yang bodoh. Kenapa kok bodoh orang yang riya itu? Kemarin juga sempat ada yang tanya kepada saya. Kebetulan saya juga sudah baca kitab itu, jadi saya sudah tahu jawabannya. Riya itu orang yang bodoh sekali. Kenapa? Karena dia tidak mengagungkan Allah dan lebih mementingkan perhatian manusia. Manusia sebanyak apapun, berapa miliar, berapa triliun, semuanya perhatian kepada kita. Tapi kalau Allah sudah tidak perhatian, apa manfaatnya? Tidak ada. Kita harus benar-benar teliti. Ya biasalah. Mau dicek ya silahkan. Saya bagus kadang-kadang ngecek ini yang lihat siapa saja. Oh berarti ini orang punya semangat untuk cari ilmu saja. Bukan karena jumlahnya, bukan karena hitungannya. Ini yang lihat berapa. Ya berarti alhamdulillah dakwah saya ini sudah nyebar ke berapa orang. Tapi jangan sampai mengurangi semangat untuk nulis lagi, untuk posting lagi. Karena itu akan menyebabkan hati kita yang ya bermasalah. Orang riya itu tandanya yang pertama, kalau sendiri itu dia malas-malasan, tapi kalau bersama orang dia semangat. Contoh yang paling sederhana, orang sholat jamaah, kalau sama orang ya setelah sholat jamaah masih wiritan biasanya, belum lagi setelah wiritan tambah sholat ba'diyah, belum lagi sholat apa macam-macam sampai dia tidak tahu sholat apa itu banyak. Belum lagi masih dzikir sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan orang yang paling khusyuk sedunia. Coba salat sendiri, setelah salam langsung sudah berdiri. Ini berarti tanda bahwa dia ini masih terjangkit virus namanya riya. Sangat berbahaya, lebih bahaya daripada corona. Karena corona orang mati ya sudah selesai urusan, tamat. Tapi kalau penyakit yang berhubungan dengan hati, dia mati masih ada kelanjutannya, masih ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Tidak bisa disepelekan. Nah, ini terkait dengan story dan story di WA. Untuk update foto, update video ya pastinya harus benar-benar hati-hati juga. Foto semisal ya pastinya jangan sampai yang membuka aurat. Jangan sampai yang membuka aurat. Termasuk video juga, jangan sampai ada yang membuka aurat, baik itu punya sendiri maupun punya orang lain. Sama, orang menyebarkan, menolong orang untuk melakukan maksiat, maka dia mendapatkan dosa yang sama. Oh, ghibah juga sama. Di grup misalnya ghibah, ini kok kayaknya pembahasannya menarik, cuma nyimak tapi tidak komen. Tapi kayaknya menarik ya. Dilihat dari pemberitahuan dari luar itu, ada pesan lagi. Ini kayaknya semakin menarik, semakin panas ini. Cuma menyimak saja, tapi dia menikmati, maka dia mendapatkan dosa ghibah yang sama. Di TV sama, infotainment, acara-acara gosip. Jangan lihat acara-acara seperti itu. Karena memang itu juga bagian dari ghibah. Ghibah yang sudah dipermak itu namanya. Kecuali memang isinya itu mengabarkan acara-acara pernikahan, acara-acara yang membahagiakan, ulang tahun dan sebagainya, itu kan tidak ghibah. Cuma kebanyakan kalau acara gosip di TV ya ghibah isinya, majelis ghibah itu namanya. Cuma kita tidak sadar. Karenanya di dalam story itu kita biasa-biasa saja, mau yang lihat satu, mau yang lihat tidak ada, udah niat menyebarkan kebaikan, niat berdakwah. Karena kita tidak tahu dari tulisan mana orang itu bisa sadar. Mungkin saja ada tulisan kita yang sudah masuk ke dalam hatinya mereka. Kalau kita ini niatnya memang tulus dari hati, ikhlas karena Allah, maka pasti akan masuk ke hatinya orang. Maka pasti akan masuk ke hati. Sesuatu yang keluar dari hati akan masuk ke hati. Sesuatu yang keluar dari
mulut, maka akan masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Jangan sampai kita benar-benar menyia-nyiakan kesempatan kita punya medsos dan tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian di Facebook itu juga ada, di Facebook atau di YouTube itu juga ada fasilitas, ada like dan dislike. Ada ya. Di Facebook itu ada like. Kalau update status misal, oh yang like banyak sampai berapa ribu itu, hanya semangat. Giliran yang like cuma 1, tidak semangat lagi. Oh, berarti dia masih punya penyakit riya, itu namanya. Yang komen berapa, yang komen tidak ada, dicuekin. Kalau pas yang komen banyak, update lagi status. Ini berarti hati kita sedang bermasalah, harus segera diobati. Cara mengobati bagaimana? Ya kita harus benar-benar paham dan sadar bahwa sebenarnya pandangan manusia, perhatian manusia itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan perhatian dari Allah. Manusia itu tidak bisa memberikan apa-apa kepada kita. Makanya orang-orang yang suka riya itu nanti di hadapan Allah akan dipanggil, sini orang-orang yang riya, yang kamu beramal karena manusia. Kemudian Allah berkata kepada mereka, coba sekarang kamu minta pahala kepada dia, minta imbalan kepada dia. Ya pastinya tidak bisa ngasih apa-apa. Kita beramal karena manusia, baik dia memuji kepada kita atau tidak, itu sudah dikatakan riya. Baik kita memang benar-benar dipuji atau tidak, itu sudah benar-benar dikatakan riya. Karenanya orang itu sangat bodoh sekali. Manusia saja itu tidak bisa ngasih apa-apa kepada kita di akhirat. Kok bisa-bisanya kita niat beribadah, melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, tujuannya karena manusia. Kalau kita masih seperti itu, urusan YouTube ada like, ada dislike. Kalau dislike itu biasanya seperti ini. Kalau di YouTube itu dipencet seperti itu, biasanya orang tidak suka tandanya. Kok ini dislike-nya banyak sampai ribuan? Oh, berarti percuma saya update seperti ini. Lebih baik saya nanti tidak usah upload video. Oh, ini berarti hatinya sedang bermasalah. Buat story juga seperti itu. Paling aman sebenarnya buat story itu jualan. Karena yang berbau jualan biasanya tidak mudah untuk terjangkit penyakit. Ya, dia murni jualan, bisnis. Ini harganya sekian. Ini ada berapa, stoknya ada berapa. Itu lebih aman sebenarnya. Karenanya kita harus benar-benar selektif pada saat bermain media sosial. IG misal, IG itu lebih lebih banyak yang bisa berteman ya dibanding Facebook sama WA ya. Kalau IG kan ada istilah follower ya, itu bisa tidak terbatas kan ya, bisa sampai jutaan, bisa. Apalagi IG itu lebih rawan terkena penyakit, terjangkit penyakit. Bisa juga penyakit riya, bisa juga penyakit hasad, iri. Penyakit iri. Iri itu bisa mungkin saja lihat story-nya orang di WA semisal. Itu kok story-nya baik-baik gitu. Alah, paling itu juga copy paste macam-macam. Paling itu juga dia itu udah paham. Iri bisa terjangkit juga bagi orang yang membaca. Hati-hati orang yang iri itu. Sudah diperingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa min syarri hasidin idza hasad. Bahaya orang iri itu, sangat bahaya sekali. Kadang juga timbul penyakit sombong. Dia merasa bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain, ujub, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Ada lagi sum'ah, ingin didengar baik oleh orang lain. Itu semuanya penyakit. Dan mungkin saja terjadi pada saat kita bermain media sosial. Karena media sosial itu juga gambaran dari kehidupan nyata. Seperti mencela secara langsung dengan mencela di medsos sama saja. Dan bahkan mungkin dosanya lebih banyak di medsos karena dibaca banyak orang. Berdakwah secara langsung dengan berdakwah di medsos, ya walaupun beda tapi bisa bernilai sama pahalanya ketika niatnya adalah niat-niat yang baik. Karenanya ketika kita menerima informasi, yang pertama kali harus kita lakukan adalah diselidiki.
Jangan kelihatan oh baik langsung share. Enggak. Selidiki dulu ini asal usulnya dari mana. Setelah diselidiki, ini ada dua kemungkinan, ada benar, ada tidak benar. Ya, ketika ini benar, maka ini juga harus diteliti dulu, apakah ketika di share itu manfaat atau tidak. Satu contoh, informasinya benar, si fulan telah melakukan perzinaan, semisal contoh ya, benar sesuai dengan fakta. Ketika di share manfaat atau tidak, nah ini yang jadi pertimbangan. Ketika manfaat ya share, kalau tidak manfaat jangan, karena ada manfaat, apalagi yang berbau provokasi, mengadu domba, menghibah, ini jelas-jelas tidak manfaat, berarti jangan di share. Nah ketika sudah jelas-jelas manfaat share, tidak manfaat tidak usah di share. Ketika sudah jelas-jelas tidak benar beritanya, infonya, ya sudah jangan di share. Mau benar mau tidak, sudah jangan di share. Kalau sudah tidak benar itu ya sudah, tidak ada alasan untuk disebarkan kepada orang lain, di share kepada orang lain. Karenanya kita harus benar-benar ikhlas ketika bermedsos itu, jangan cari hal-hal yang lain. Misal orang punya akun YouTube, oh itu paling tujuannya mau cari uang. Nanti kalau sudah di AdSense ada monetisasi itu nanti dapat gaji. Memang iya dapat gaji. Kalau saya mau dapat gaji dari YouTube sudah dari dulu, gampang caranya. Sekarang itu di toko-toko online sudah diperjualbelikan akun yang sudah ready, yang sudah siap pakai. Semisal YouTube ya, itu kan syaratnya untuk bisa digaji itu harus 4.000 jam tayang, kemudian 1.000 subscriber minimal. Kalau saya mau biar tidak lama-lama tiap hari streaming, beli di Shopee ada akun yang sudah ready, sudah subscribernya itu 1.000 bahkan lebih, jam tayang 4.000, tinggal dipakai, tinggal ganti namanya kita. Tapi lagi-lagi itu kembali kepada niat awal orang itu bermain media sosial. Jangan sampai kita itu menghabiskan waktu dan tenaga pegang HP tapi tidak ada sesuatu yang kembali kepada kita dari kebaikan, dari pahala-pahala yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita nikmati pada saat kita nanti sudah menghadap kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Yang penting kita niatnya ikhlas. Urusan orang komentar apa itu urusan orangnya sendiri. Kita tidak usah tanggapi dengan serius. Biarkan anjing menggonggong, kafilah berlalu. Kan iya. Orang itu kalau suka komen itu biasanya tidak kenal sama kita. Anjing itu akan menggonggong kepada orang yang tidak dikenal. Kalau sama majikannya biasanya tidak menggonggong. Biar tidak susah-susah, biar tidak pusing-pusing, biar tidak sakit hati, ya anggap saja anjing, kan begitu. Karena dia ada, daripada susah dipikirkan kenapa ya saya kok dibenci itu, dibenci ini, benci yang lain itu. Orang banyak dosanya. Rasulullah yang tidak punya dosa saja ada yang membenci. Kita sini siapa? Kita mau merasa bahwa kita lebih mulia daripada Rasulullah begitu? Kan sudah jauh sekali. Sudah dianggap saja, kalau istilah orang sini setel kopok namanya. Sudah, biarkan saja. Kita sudah merasa bahwa kita ini sudah tidak perlu untuk dikomentari oleh orang lain. Nah ini sedikit dan sekilas terkait dengan media sosial yang dihubungkan dengan penyakit-penyakit hati. Itu perlu untuk diperhatikan dan perlu untuk kita koreksi kepada hati kita masing-masing. Ada yang mau tanya silakan. Biasanya paham itu kalau medsos itu, paham betul itu. Silakan yang mau bertanya. Bisa juga bertanya di luar materi, silakan. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Silakan yang mau bertanya. Kalau di IG itu ada apa lagi yang sering dicari orang itu apa? Apa? Di IG. Endorse, ya. Itu mempromosikan barang orang. Ya ada apa juga itu. Yang penting itu niat. Bagaimana hati bersikap ketika bermedsos itu bagaimana. Jangan gampang jangan gampang tersanjung kalau bermedsos itu. Sedikit-sedikit tersanjung. Orang gampang tersanjung itu gampang tersandung.
Iya. Kalau sudah tersanjung itu kan dia merasa seakan-akan terbang. Itu mudah jatuhnya orang seperti itu. Biasa-biasa aja. Mau dikomentari kayak gini, mau yang lihat itu satu, mau yang lihat setengah, udah biasa-biasa aja. Nggak usah terlalu baperan. Iya, nggak usah terlalu baperan. Oh yang komentari Ustadz maksudnya, oh berarti story saya bagus. Nah, biasa-biasa aja. Ya, apalagi yang komen itu mantan. Kalau perlu nggak usah dibaca aja. Paham Mbak Diana? Biasa aja. Dan nggak usah terlalu ini ya, nggak usah terlalu serius juga. Misal WA ke orang nggak dibales, ya mungkin karena sibuk atau mungkin karena itu mungkin kepencet dipencet akhirnya kebuka tapi belum dibaca. Tapi di sana kan pemberitahuannya sudah dibaca kan. Ya kita berpikir positif aja, tidak usah kita memusingkan hal-hal yang tidak penting bagi kita. Ada masih hal yang banyak manfaatnya yang harus kita lakukan. Sampai dipikir, oh kenapa ya, masa Ustadz itu tak suka sama saya ya, atau bagaimana. Sudah biasa aja gitu. Silakan yang mau bertanya. Silakan mau bertanya. Mbak Aisyah mau tanya. Siapa namanya? Mbak Vina. Mau tanya Mbak Vina. Sama Mbak Aini mau tanya. Mbak Lala mau tanya. Iya, ini ahli bertanya ini. Di luar materi. Iya, silakan. Misalnya sekarang kan itu ada kredit misalnya ya, kredit barangnya kan kita terima barang. Terus orangnya nyicilnya uang, kayak utang piutang gitu Ustaz. Misalnya pinjam emas, misalnya emas harganya 650, yang diberikan emas, terus nanti orangnya itu membayarkannya uang. Mengembalikannya uang. Itu diperbolehkan apa harus kalau pinjam emas harus kembali emas atau boleh? Jadi secara hukum asal itu kalau pinjamnya emas ya dikembalikan emas. Karena apa? Karena akad awalnya seperti itu. Karena kalau dikembalikan uang bisa jadi emasnya ini harganya lebih tinggi daripada uangnya kan, berarti kan merugikan. Akad-akad yang model merugikan itu akad-akad yang tidak diperbolehkan. Jadi sebenarnya harus diteliti dulu secara detail, itu transaksinya modelnya bagaimana, akadnya bagaimana, baru nanti akan muncul jawaban secara mendetail juga. Ini jawaban sekilas saya. Jadi harus diteliti apa namanya, transaksinya namanya apa, nanti akan saya pelajari. Kalau misalnya itu diadakan seperti jual beli gitu, tapi bayarnya nanti satu bulan kemudian. Itu akad secara nyata ya, bukan di online ya. Kalau cuma akad jual beli kemudian bayarnya masih sebulan lagi ya tidak masalah sebenarnya. Tidak masalah. Yang penting itu kan akad kredit itu yang penting satu harga. Misal ada barang dijual kalau kontan sekian, kalau cicilan sekian. Gampang caranya. Setelah kita transaksi begitu, kita tidak langsung memutuskan saya ambil kredit, jangan. Tinggal keluar dulu, makan-makan dulu begitu di warung, setelah itu datang saya ambil ini, saya ambil dengan harga sekian ini. Jadi nanti akadnya satu harga, biar tidak masuk ke yang tadi itu, karena tidak boleh menjual satu barang dengan dua harga. Langsung bilang saya pengen beli dengan harga ini berarti akadnya, baru dimulai akad. Dan dia bilang oh iya saya setuju, udah selesai. Dan itu tidak apa-apa, diperbolehkan. Nanti akan saya pelajari lagi yang terkait dengan emas tadi ya. Ini hanya jawaban sekilas saja. Nanti akan saya pelajari lagi dan akan saya jawab dengan jawaban yang lebih lengkap lagi. Tidak ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Itu misalkan ada pohon mangga itu Ustaz, Iya. tetangga. Terus sebagian pohonnya itu ke rumah saya. Oh iya. Nah itu mangganya itu bisa saya
Bisa dengar kalau sudah masuk ke ranah, maksudnya ke halaman saya, itu katanya enggak jadi hak saya gitu Ustaz. Iya, iya, iya. Untungnya bukan cincinnya yang jatuh ke rumah sendiri. Kalau mas gelang atau cincin enak itu langsung diambil itu, karena sudah masuk di wilayah kita. Ya kalau orang itu berhati-hati pastinya tetap minta izin. Saya mencontohkan diri saya sendiri ya. Saya mencontohkan diri saya sendiri. Semoga tidak pamer, semoga tidak sombong. Ini mangga ini sudah ditebas orang semua ini. Sudah ditebas orang semua. Artinya secara ini sebenarnya milik kita ya, cuma ditebas ketika sudah panen itu. Cuma saya satu pun tidak berani ngambil itu. Secara ini kemungkinan orangnya itu mengiyakan, kemungkinan. Secara ini ya, wong dia juga anggap berjasa, kita punya jasa kepada dia karena sudah mau untuk ditebas sama dia. Tapi satu kali pun saya tidak pernah ngambil. Kecuali saya bilang, Pak saya minta. Biasanya kalau minta dikasih banyak itu. Saya tidak pernah ngambil itu. Jadi saran saya kalau untuk lebih berhati-hati, lebih baik tidak usah diambil. Tapi juga orang yang punya mangga itu juga harus perasaan. Sudah tahu ini ke rumahnya orang mestinya harus ditebang karena khawatir mengganggu. Jangankan cuma mangga, di dalam Islam itu sebenarnya, dan ini memang susah untuk diterapkan ya, tidak boleh meninggikan bangunan melebihi bangunan dari rumah sebelahnya. Kenapa? Khawatir menghalangi angin masuk ke rumahnya tetangga. Dalam sebuah hadis ini susah sudah sekarang ini. Kadang-kadang sampai tingkat berapa? Ya ini yang rumah yang di bawahnya kan tidak kena angin, jadi suap pengap gitu. Jadi kalau urusan boleh dan tidak boleh, kalau menurut versi saya tidak boleh. Lebih baik izin dulu, walaupun sudah masuk di rumahnya sendiri. Lebih baik izin dulu. Yang sudah ya sudah, yang belum jangan diulangi, kan begitu. Sudah kok, mau diapakan? Yang sudah ya sudah, yang belum ya jangan diulangi lagi. Kita itu sebenarnya tidak perlu tanya ke ustadz sebenarnya. Urusan hal-hal yang membuat hati kita itu gelisah, resah dan berontak itu sebenarnya tidak baik. Jadi kadang-kadang ada satu permasalahan yang kita tidak perlu bertanya kepada ustadz. Pada saat kita mau melakukan ini, hati kita kok tidak tenang, kok seakan-akan berontak, tidak nyaman, tidak tenang, kayak pokoknya tidak enak. Oh berarti tidak bagus itu, tidak usah diteruskan. Dan saya yakin itu tidak enak hatinya. Dan itu sudah ada tuntunan dari Rasulullah dalam sebuah hadisnya. Istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu sendiri. Kalau urusan hukum sah dan tidak sah, halal dan haram, tanya ke ustaz. Jangan tanya kepada hatinya. Oh ini hukumnya sah apa tidak sah? Halal apa haram? Tanya ke ustaz. Jangan urusan hati-hati terus. Itu. Cukup ya? Iya. Oh iya. Dari mana? Oh iya. Cara menghilangkan riya. Ya pastinya tidak bisa bim salabim langsung seperti sulapan ya. Butuh proses dan butuh belajar. Cara menghilangkan riya pertama, kita harus merasa bahwa perhatian Allah itu jauh lebih penting daripada perhatian manusia. Pertama. Yang kedua, amal yang diterima itu adalah amal yang didasarkan ikhlas karena Allah, bukan karena manusia. Kalau orang beribadah karena manusia, pasti otomatis amalnya tidak diterima oleh Allah. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Haddad di dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah, walladzi ya'malu liqasdi taqarrubi ilallah wa talabi mardatihi wa thawabi huwal mukhlis. Orang yang amalnya itu bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan pahala-pahala dari Allah, walaupun itu
semisal niatnya pengen masuk surga, pengen selamat dari neraka, pengen dapat istana di surga, pengen dapat bidadari, itu bagian dari orang yang ikhlas. Karena kembalinya kepada Allah dan kembali di akhirat. Jangan kita berpikir sok tinggi, oh kalau orangnya ibadahnya karena ingin masuk surga itu tidak ikhlas. Ikhlas, cuma levelnya masih agak rendah, tapi sudah dikatakan ikhlas. Walladzi ya'malu lillahi wali mura'atin nas huwal mura'i wa amaluhu ghairu maqbul. Orang yang niatnya ibadahnya karena Allah juga karena manusia, itu disebut orang yang riya dan amalnya tidak diterima oleh Allah. Dan yang terakhir, walladzi ya'malu li mura'atin nasi faqat walau lan nasu lam ya'mal aslan amru khatarun hailun. Kalau ada orang yang beramal karena manusia, seandainya tidak dipuji manusia, seandainya tidak direspon oleh manusia, maka dia tidak beramal, maka perkaranya sungguh sangat mengkhawatirkan. Dan ini sudah riaknya orang munafik yang susah untuk disembuhkan, kecuali dengan proses yang cukup lama. Kita harus merasa sadar bahwa apa sih yang dapat kita rasakan pada saat manusia perhatian kepada kita. Adakah lebih berharga daripada perhatian Allah? Lebih berharga daripada perhatian Allah. Yang tadi itu, yang kedua, kita harus sadar bahwa amal yang diterima itu adalah amal yang ikhlas. Yang ketiga, kita harus sadar bahwa orang yang riya itu berdosa. Jadi rata-rata para ulama itu ketika mengatasi sebuah penyakit itu dengan dua hal, dengan ilmu dan dengan amal. Kita harus tahu ruang lingkup seputar riya. Kita baca bahayanya riya baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Semisal fawaidul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Celaka bagi orang yang sholat. Kok bisa orang sholat celaka? Karena alladzina hum yuraun, karena mereka riya di dalam sholatnya. Kita harus tahu bahayanya dulu, ilmunya dulu, teorinya dulu, baik dari Al-Quran maupun hadis maupun perkataan para ulama. Setelah itu amal, dipraktekkan. Tahu teori tapi tidak dipraktekkan, ya tidak bisa. Mempraktekannya juga harus butuh teori. Makanya itu perlunya ngaji, belajar. Orang kadang cuma tahu bahwa riya itu tidak baik, tapi karena dia tidak tahu ancaman-ancamannya, ya biasa-biasa saja. Ghibah itu memang tidak baik, dia dengar ghibah itu tidak baik, tapi karena dia tidak pernah tahu, oh ghibah itu nanti siksanya seperti ini, dosanya seperti ini, 70 amal kebaikannya yang diterima akan dilemparkan kepada orang yang dighibah, karena tidak tahu, ya ini ya sikapnya biasa-biasa. Karena itu harus ada perpaduan antara ilmu dan amal, begitu. Ada yang belum jelas? Jadi sebenarnya kalau dibahas ya pastinya panjang, ini jawaban simpelnya karena memang ada bab pembahasan khusus riya dan itu berlembar-lembar. Ini insya Allah akan dibahas di lain kesempatan. Saya kira cukup karena saya batasi kajian maksimal jam 7. Sekarang sudah jam 7. Wallahu a'lam bishawab.